Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Galana Robi. Kali ini kita tetap ada di channel Bola Misteri. Jadi tanpa berbasa-basi lagi, kita udah ada sama tim Bola Misteri. Ya, mungkin kalian udah kenal ya, Bang Juna, Bang Pio. Bang ini baru muncul nih. Nah, ini pertama siapa kali. nih? Boleh Bang dikenalkan dulu Bang? Nama saya Amri. Saya sebagai apa? Narasumber. Jadi Bang Amri ini sebagai narasumber. Kemarin yang kita eksplor makam Nyai Ronggeng ya Bang ya. Bener. Bang Amri ini dijadikan mediator lah untuk berinteraksi sama penunggu-penunggu yang ada di makam Nyai Ronggeng. Nah jadi kita mau cerita sedikit dulu nih Bang, perjalanan kita selama eksplor makam Nyai Ronggeng. Jalannya dari kalau perjalanan sih dari kita mulai Pegang. gini aja. Dari kita mulai pergi sih perjalanannya agak ekstrim kan gitu. Segitu kita mau cari pintu masuk, ibaratnya berapa kali kita mutar-mutar, ibaratnya nggak dapat pintunya kan gitu kan. Ditambah jalannya seperti itu kan gitu. Ya, sudah sampai, suasananya begitu kan, sepi, sunyi, senyap, gelap, nggak ada satupun apa penduduk situ kan. Kira apa yang kamu rasakan di sana? Kalau di sana gitu sampai sih, terutama pas gitu sampai, ya tahulah kita kan, ada suara, yang suara ketawa tuh kan gitu kan. Baru pokoknya agak seram lah Bang. Agak seram ya? Iya. Nah, gini lah Bang, kira-kira pas abang jadi mediator itu Bang, apa yang abang rasa itu? Itu sebelum jadi mediator awalnya kan belum pernah yang kayak gitu Bang. Awal lah ya. Penasaran gitu kan. Berarti ini awalnya nih ya Bang? Iya, awal. inilah awal. Jadi Penasaran kan gitu. Masukan ya. Pengen merasakan kan gitu kan. Jadi setelah dicoba akhirnya ya gitu. Oh, rupanya benar adanya kan gitu. Apa yang pertama kali kan Abang masuk tuh ke makam kan? Iya. Oke. Abang, apa yang Abang alami, Abang rasakan? Boleh diceritakan? Kalau itu sebelum masuk aja masih di luar itu udah merinding aja Bang. Bulu kuduknya udah terasa dingin aja, merinding aja hawanya. Gitu dipanggil untuk mediator, gitu masuk lebih up lagi hawanya. Lebih mencekam. Mencekam. Awalnya kan nggak percaya gitu kan, penasaran. Gitu tiba masuk di dalam, rupanya seperti ini. Apalagi gitu masuk jadi mediator kan, tuh yang dirasakan gitu. Kayak mana dibilang ya? Anturan penasaran, rupanya langsung terjun gitu. Terakhir jadi percaya gitu, bahwasannya ada memang benar yang kayak gitu. Berarti selama ini abang gak percaya sama seperti itu? Itu tadi. Baru ini lagi ikut bolang Baru misteri. inilah ikut bolang misteri, Oke. barulah jadi percaya bahwasannya yang kayak gitu benar kan gitu. Jadi bolang misteri nggak ada settingan kan? Nggak ada, asli, real. Oke. Jadi Bang, Abang kan kerasukan juga nih Bang. Ya. Kita bisa nonton videonya di video sebelumnya. Apa yang Abang rasakan pas kerasukan? Apakah Waktu jadi mediator itu gitu mulai duduk nggak ada apa mikir apa kosong pikiran. Di situ seluruh badan Bang, dari mulai kaki mulai tangan kayak dingin aja. Iya, kayak ada yang apa gitu mantap. Tuh tiba-tiba lama-lama itu hilang kesadaran. berarti Setelah itu apa yang terjadi udah nggak tahu. nggak tahu sama sekali. Iya. Apa berarti tubuh Abang dingin aja gitu? Iya, Dingin terus pandangan pandangan tuh udah nggak sadar Bang, gelap aja gitu. gelap. Itu orang kesurupan tuh gelap semua pandangannya. Iya. Bang. Jadi waktu ngamuk-ngamuk itu nggak terasa lah ya? Kalau waktu pas ngamuk itu sama sekali nggak sadar Bang, nggak tahu apa yang terjadi. Menurut Bang Juna gimana Bang?
Ya kalau dibilang situ ekstrim ya cukup lah, lumayan, nggak terlalu ekstrim kali. Dan kita pun disambut juga sama yang halus-halus itu pun nyata kan, ada yang menangis, ada bahkan lempar pasir juga, bahkan ada ketawa. Ya. Kita di situ disambut mereka dengan kehadiran mereka di situ. Walaupun sayangnya emang di kamera itu nggak terdengar Bang. Ya. Saat kita mendengarkan suara tangisan, suara ketawa, kamera emang sama sekali nggak terekam dan nggak mungkin juga kita buat-buat kan. Betul. Nah, jadi Kalau kita itu asli. Kalau aku suara ketawa itu, suara nangis itu asli, Asli. dengar sendiri. oke. Berarti Bang, kita balik lagi pas kita eksplor ke makamnya Ronggeng. Ya. Sebenarnya Bang, tempat itu kenapa lah Bang bisa jauh kali itu menurut Bang Juna dulu Bang, jauh kali dari pemukiman kan Bang, bahkan saat menuju ke sana aja kayak takut dibegal lah Bang, kan gitu loh Bang. Lalu- Ada di lalu. kiri gelap gulita, jalan juga hancur gitu. Menurut Abang Bang kira-kira Bang? Mungkin pada zaman-zaman tahun Belanda gitu itu mungkin perkampungan Pak, Oh, perkampungan gitu kan, dan ya itu mungkin sama-sama kompon itu pernah tinggal di situ. satu perkampungan. Dan di Ronggeng ini pun maaf cakapnya nggak sembarangan juga, dia bisa ditiduri sama company, baik sama yang preman-preman gitu lah zaman dulu tuh kan. Berarti sosok Nyai Ronggeng ini seperti apa sebenarnya Bang? Gue cantik Bang. Oh cantik. Kira-kira pakai baju seperti apa kira Pak? Kalau Nyi Ronggengnya itu dia bajunya tuh ya kayak kebaya gitu. Oh, kebaya Jawa gitu Selendangnya ya. kayak kuning emas gitu, rambutnya bersanggo. Semua dari ujung rambut sampai ujung kaki itu semua ibaratnya penuh dengan gimana ya, dengan susu kalau kita bilang itu Oke. untuk menarik laki-laki lah itu. Oh, jadi emang kalau dibilang emang di Jawa juga ada Nyai Ronggeng itu menarik. 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 Pernah baca artikel juga kan Bang. Dan dia punya banyak susuk ya Bang. Betul. Dan kemarin kita dapat juga ya. Dia dari dia. Ya. Rata-rata semua untuk pemikat guys. Mengikat ya. Jadi cocok untuk kaum cewek sebenarnya Bang. Ya mau cewek mau cowok pun masuk itu Bang. Oh gitu. Kayak Miranda 5 itu apa Bang kira-kira kegunaannya Bang? Itu sih supaya maaf cakapnya aura yang redup bisa naik lagi. Oh, Aura badan kita gitu kan, yang kusam, yang ini begitu itu dipakai ibaratnya agak bersinar lah gitu. jadi karisma gitu ya Bang. Karismanya naik. Itu kita makanya gimana Bang? Apakah kita taruh dompet? Dibuatkan aja kayak dari tembaga, dari emas, bahkan Oh, sekalipun disarankan kalau gitu cewek ya. disarankan Cincin. aja jadikan Cincin cincin. atau liontin gitu ya? Bisa. Jadi seperti itu ya kegunaan, tapi tidak disarankan lah kita ya. Ya nggak disarankan kayak gitu. Kita juga tim tidak ada yang memakai ya Bang. Ya betul, nggak ada kosong, tangan kan kosong weh. Oke. Itu dia tadi dari batu delima yang warna merah. Terus ada juga kita dapat batu yang warna kuning ya Bang. Ya kalau dibilang kuning ya terkadang dia itu bisa jadi hijau kan. Iya, Kalau kuning disenter, hijau. ya. Itu kira-kira apa itu Bang? Nah itu pula kita nggak tahu jenis Oh, nggak batunya. tahu jenis batunya. Karena kan kita dikasih, belum kita cek juga kan. Hmm. Cuma intinya tiga-tiga itu yang kita dapat itu untuk pemikat itu semua. Pemikat. Iya. Yang paling aku tertarik sama apa sih Bang? Yang kita dapat bulu perindu di dalam minyak. Minyaknya emang punya kita. Iya betul. Minyaknya punya kita, tapi itu kosong. Kosong. Dan saat pengambilan apa yang dibilang mustika ya Bang? Pusaka lah. Pusaka. Kayak benda. Saat pengambilan benda-benda itu nggak sadar juga kita tiba-tiba setelah dicek kembali minyaknya ada Sepasang bulu print. sepasang bulu perindu. Tapi itu saat itu belum kita apa namanya? Belum Kita, kita kita gunakan lah. kita lihat kan guys, masih batu-batu itu yang kita kasih lihat. Kalau print itu nanti lah guys, kita kasih tunjuk ya. Ya. Tapi di short udah aku posting Oh, Bang. udah posting. Iya, udah posting. Mungkin Bang Pio, kegunaan apa Bang? Kira-kira Bang kegunaan bulu perindu itu Bang? Kalau setahu saya Bang, kalau bulu perindu itu ya biasa untuk pemikat itu juga Bang. Pemikat juga. Pemikat itu ya
awal kita sebagai laki-laki ke penariknya kan gitu. Biasa kebanyakan seperti itu sih orang menggunakan. Cuman kan kadang ada juga bang orang nggak percaya sama blueprint itu kan karena ada juga yang bohong kan gitu. Iya betul. Aku zaman sekolah banyak tuh bang, ditipu-tipu orang bang. Iya bang. Ini blueprint taruh dompet, ya kan bang? Memang blueprint itu tercipta dari pokok, ada pokoknya. Oh, ada pohonnya gitu ya. Bang? Beda yang kalau itu kita dapatkan manual. Tapi kalau kita dapat dari kalangan goib, itu semua udah punya isi. Oh. Berarti ada kodamnya dia. Ada, karena kita dapatnya dari goib, bukan kita ngambil dari tanaman itu. Ada tanaman blueprint itu. Ya kalau aku dengar-dengar bang blueprint itu Hidup biasanya ya. disalang-salang berulang gitu ya kan bang. Kadang ada pokoknya itu Bang Pio. Oh, gitu. Pokok blueprint itu hidup itu semua itu bulunya. Bulunya itu hidup. Kadang itu banyak tuh kalau kita di mana di kampung Palam itu kadang dikumpul itu sama anak-anak itu di plastik itu hidup semua. Tapi belum tentu itu punya kodam di dalam. Hidupnya Isi. dalam arti gerak-gerak apa gimana? Ya memang gerak. Gerak. Bang. Kalau dia disatukan, kalau jantan betina dia pasti ngelilit. Oh, jantan betina bahasanya. Bang. Dia ada dua jenis tuh blueprint, jantan dan betina. Makanya di dalam minyak kita tuh ada dua ya, Bang. Kalau dia jantan jumpa jantan dia nggak akan mau lengket. Jadi sama jenis mungkin ya. Iya, kan Bisa manusia ya. ini pun berpasang-pasangan Iya, ya betul, kita, betul. apalagi benda-benda goib begitu kan. Berarti jantan sama betina. Makanya ada dua ya kan, Bang. Kalau cara pakainya, Bang, aku agak kepo dikit aja lah dulu, Bang ya. Ya, pengalaman saya tahu dari dulu-dulu tuh kita pakai dulu tuh di tangan. Oke, Tapi kita apailah maksud tujuan kita apa. Udah kalau kita masih lajang nih kita kenal nama cewek aja gitu. Sama Oke. lawan jenis. Ya nanti mungkin 2 hari dia bisa ingat kita terus, dia datang gitu. Bahkan dia mau berkorban habis-habisan untuk kita. Untuk kita ya, Bang. Itu namanya pemikat ya. Kayak cinta mati lah gitu Iya, ya, Bang. karena kawan udah gunakan itu juga. Oh, ada juga kawan dari Bang Juna. Hmm. Bahaya juga ya, Bang ya. Bahaya, ceweknya habis diporoti. Selesai. Siapa itu bang orangnya? Oh, nggak bisa kita sebutkan lah inisialnya ya, we ya. Privasi ya. Privasi. Selesai itu kaum Hawa di bantainya, we. Lagi nonton ya kan. Lagi nonton pula dia. Tapi kita Hancur nggak kita. menyarankan ya, Bang. Nggak menyarankan segala barang-barang yang kita dapat dari ekspor ini kita koleksi. Oke. Tidak ada dari tim kita yang memakai. Tapi mungkin kalau dari orang-orang mau juga ngoleksi atau Bang, kayaknya cantik Bang, boleh 5 hari, boleh juga ya Bang. Bisa. Bisa-bisa aja bang kalau mau dimahari kan gitu. Karena kita nggak pakai, we. Bang kita pakai dan ya untuk koleksi aja lah kita lihatnya karena dikasih Bener. sama hal-hal yang begituan jadi kita takut-takut juga sebenarnya Iya. Bang ya kan. Oke, jadi Bang setelah dari eksplor makam Nyai Ronggeng ini oke sih, menurutku oke lah, mantap. Tapi aku Bang setelah sama tim bola misteri ini lah Bang, aku kayak mikir ternyata alam mistis itu nggak menyeramkan sebenarnya. Kalau kita pandangan kita tuh lain gitu kan. Lagi kayak makam-makam, orang lihat kuburan ketakutan. Sementara kalau kita selama eksplor ini kita ziarah nggak serem sama sekali Nggak malah. serem, bener. Iya, nggak serem sama sekali. Jadi ya kawan-kawan, sebenarnya hal bisnis itu kita sendiri yang ciptain ya Pak. Betul. Iya. Kita sendiri yang madatkannya. Sendiri merasa. Sesungguhnya dia itu kalau kita nggak ada prasangka ke goib itu begitu, goib itu nggak akan hadir, nggak akan berbentuk karena kita memadatkan pandangan kita ke dia. Kita bayangkan di pikiran kita, oh ini sosok ini tuh terbentuklah dia jadi padat. Seperti Suketi, seperti pocong, genderuwo karena kita padatkan di pikiran kita aja. Oh, makanya terbentuk. Tapi kalau kita niatnya ya bagus, ya Iya. santai-santai aja gitu ya Pak. Paling kalau kita niatnya kita memang berani, dia paling cuma lewat sebelebetan aja udah. Nggak berani menimbulkan asli wujud dia gitu. Cuman kelebatan doang ya. Iya. Jadi kita tim bola misteri ini sebenarnya guys mau mengekspor tempat itu. Jadi kita emang sengaja membuat arwah itu ke mediator agar kita bisa tanya-tanya ya. Iya, betul. Lebih lanjut gimana tentang sejarah dari tempat tersebut. Bukan untuk menakut-nakuti ya, Bang. Bukan, untuk membongkar tabir aja. Nah, itu Bang. Setelah dari makam Nyai Ronggeng, kira-kira kita tim bola misteri mau kemana Bang selanjutnya? Kita kayaknya ada rencana ini kita telusuri apa nih makam kuba terbang.
makam Kubah terbang. Kubah Syekh ya bang. Syekh. Daerah makam mana itu Syekh. bang kira-kira? Dili Tua bang. Dari Iya, Bang. Mm-mm. Aku pernah dengar juga tuh bang. Jadi itu emang kayak apalah pengajian gitu ya bang. Ya, Guru-guru mungkin ngaji dulu gitu ya, Bang? kayak supi-supi ulama-ulama zaman dulu yang mungkin dia berperan banyak di desa itu, kasih ajaran Islam atau mengajari yang agama lain untuk memeluk Islam, mungkin dia lah yang dipandang zaman itu kan. Insyaallah. Mm-mm. Aku juga udah baca artikel dari bang. Mm-mm. Kenapa dibilang Syekh Kubah terbang? Rupanya awalnya tuh kuburannya bukan di situ bang. Ya, pindah dia Pindah ya kayak terbang lah gitu ke situlah di Litua ke itu. daerah itu. Jadi di makam Syekh Kubah terbang itu ada 2 makam. Yang pertama itu yang gurunya lah dibilang, baru yang kedua dia. Kayak dibilang Kubah terbang ya kan bang. berarti di sana ada 2 makam ya. Iya. ada Memang 2 di makam. mana-mana itu kalau kuburan Syekh ataupun datuk itu nggak akan mungkin satu orang aja di situ. Di situ ada guru, bahkan situ ada panglima, bahkan ada muridnya. Oh gitu. Biasanya gitu kuburan keramat itu. Pasti ada rekan-rekan dia yang ibaratnya muridnya ataupun memang pengawalnya, pasti ada. Oke. Jadi kayaknya seru sih guys. Mm-mm. Kali ini ekspor kita mau ngapain kira-kira? Bung Juna di sana Bung Juna. Sama, kita habis ekspor, kita kalau ada mediator yang bisa lagi kita masukkan, habis itu ya kalau kita dapat hadiah lagi di makam kubah terbang, ya kita terima. Kita ziarah juga ya Nah, bang. sekalian kita berjalan. Ziarah. Cuman lebih menyeramkan dari Nyi Rompeng, weh. Oh yang lebih menyeramkan bang. Auranya menantang lah ya, Bang. auranya lebih menantang. Oh, menurut Berawan abang lah. Abang sudah berawal atau belum? Sebelum. Ya insya Allah udah. Oh, udah. Kira-kira bang, ada sosok-sosok seperti apa yang ada di Syekh Kubah terbang tersebut? Kalau dibilang situ ya pasti satu sosok ulama, bahkan Oke. pengikutnya kayak pesantren goibnya pun mungkin ada. Tapi di luar dari kerajaan dari ibarat pesantren itu ada juga kerajaan jin-jin yang liar gitu kan. Yang itulah nanti yang untuk buat kita menantang ke situ. Paling yang menghalangi kita itu bukan yang jin muslim, tapi jin-jin di luar dari jin muslim itu. Oh, yang ada di sekitar situ lah Ya, bang, ya. benar. Berarti auranya lebih mencekam ya bang. Lebih mencengkam karena nggak satu kerajaan aja di situ. Oh, banyak bang ya. Banyak, apalagi di Litua, tempatnya keramat semua. Iya. Hmm. Di Litua tempatnya keramat emang ya. Mm-mm. Jadi guys, buat kalian yang mau ikutan juga boleh ya bang ya. Boleh. Boleh. Dari kawan-kawan semua komen aja atau DM di Instagram kita Bolang Misteri. Nanti kita atur jadwal untuk podcast dulu boleh juga, atau kita langsung pergi ekspor sama-sama juga boleh. Kalian juga kalau punya tempat-tempat yang mungkin kalian dengar keramat, kalian bisa komen. Nanti kita atur jadwal visit ke situ ya bang ya. Oke, kita riset ke situ. Oke, jadi ada lagi bang tambahan bang kira-kira? Ya, tinggal niat kita aja kapan mau ke sana. Oke, nanti kita atur lah bang ya. Kita bongkar tempat-tempat keramat, sejarahnya. Jadi jangan hanya kata-katanya, kita terjun langsung ke sana. Oke. Oke, gitu guys. Jadi dari Bolang Misteri kita akan explore Syekh Kubah terbang dalam waktu sesegera mungkin ya bang, Betul. untuk memenuhi asupan horor kalian. Jadi ikutin terus tim Bolang Misteri. Kita dari tim Bolang Misteri undur diri. Oke.